wabarakatuh. Saya Andi Fitra Arsyad dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu situs sejarah di Kabupaten Goa, yaitu Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan atau Menjuang Buluk Balea terletak di lingkungan Buluk Balea, Kelurahan Pantapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Monumen ini terletak di samping Jalan Poros Malino Sinjai Barat, di antara hamparan kebun sayur masyarakat Buluk Balea. Monumennya sendiri berbentuk tugu setinggi 4 meter dan di puncak tugu ada replika keris. Monumen Perjuangan Buluk Balea ini disebut sebagai penanda bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa pada masa revolusi fisik di negeri ini. Peristiwa ini adalah penghadangan aspiran kontrolir distrik Goa atau semacam jabatan bupati saat ini yang disebut dengan nama lain Tuan Petoro. Aspiran kontrolir ini bernama A.F. Westhoff yang tentunya orang Belanda. Westhoff pada saat itu kebetulan melakukan kunjungan kerja di daerah Tombolok Pao dan dihadang oleh Karaeng Pado, salah satu pejuang Republik Indonesia. Pada hari itu, Andi Sulaiha, istri dari Karaeng Pado, mendengar kabar bahwa suaminya telah disandra beberapa hari yang lalu oleh tentara Belanda di Benteng Balang Nipa. Harapan dan doa untuk kebaikan Sang Atta selalu terucap dari bibir istri serta anak-anak dari Karaeng Pado. Desember dengan hujan lebat sebagai ciri khasnya juga menjadi warna tersendiri di Sinjai. Karaeng Pado yang tidak tahan lagi menahan siksaan para penjajah terus berusaha membebaskan diri. Terlebih lagi ketika ia mendengar bahwa Tuan Petoro atau A.F. Westhoff telah memasuki wilayah Tombolok. Dengan segala usaha, akhirnya ia pun bebas dan bisa keluar dari benteng Balang Nipa yang telah dikuasai oleh Belanda. Bisa dibayangkan bagaimana malam-malam Desember yang selalu bermelodikan hujan lebat menjadi satu-satunya harapan Karaeng Pado untuk kembali ke rumah dan melanjutkan perjuangan untuk memberontak tentara Belanda yang akan datang di daerah Tombolok Pao. Hujan yang semakin deras, akhirnya ia berjalan menuju rumah salah seorang pamannya. Di perjalanan menuju rumah pamannya, ia menemui sungai yang cukup deras untuk diseberangi. Keraguan pun mulai muncul di hati Karaeng Pado. Ia yakin jika sungai yang tidak terlalu lebar ini dilawan, maka dia akan hanyut dan nyawanya ikut melayang. Namun ingatan tentang keluarga dan kegeramannya pada penjajah terus menghantui pikirannya. Akhirnya ia membuka topinya untuk dihanyutkan sambil bergumam, "Kuhanyutkan engkau sebagai pengganti ragaku. Anak istriku dalam negeri ini menungguku. Bismillah." Setelah itu ia menghanyutkan topinya dan kemudian menyusul. Dan pada akhirnya ia selamat sampai di rumahnya. Sesampainya Karaeng Pado di kediamannya, alih-alih makan malam bersama atau andil merawat anak, selepas memimpin menunaikan sholat maghrib, ia langsung bergegas menuju tempat perkumpulan para anggota KRIS guna menumpahkan amarahnya kepada para penjajah. Setelah menyusun strategi untuk menghadang para penjajah, mereka pun mempersiapkan untuk melakukan penyerangan dengan menyiapkan sejumlah kuda untuk ditunggangi ke Buluk Balea. Karena konon kabarnya saat itu para pasukan kolonial telah memasuki wilayah Malino bagian dalam. Tetapi sebelum waktu yang ditentukan, amarah Karaeng Pado tiba-tiba memuncak, dikarenakan salah satu suronya kembali membawa berita bahwa Tuan Petoro atau Westhoff tengah menuju daerah Tombolok dan saat ini sedang membagikan kain-kain guna mendapatkan simpati dari rakyat setempat agar daerah jajahannya bisa semakin luas. Tanpa basa-basi lagi, Karaeng Pado lalu mengambil badiknya dan meminta suronya menyiapkan kuda untuk ditunggangi menuju Buluk Balea, tempat Tuan Petoro dan para tentaranya mengambil simpati rakyat. Menyadari sang suami sedang diterungkup oleh emosi, Andi Sulaiha kemudian berusaha meredam emosi sang suami dengan memberikan peringatan kepada Karaeng Pado agar bisa meredam emosinya sebelum melakukan tindakan penghadangan.
Tetapi sayangnya Kareng Pado tidak mengindahkan perkataan Andi Sulaiha dan berangkat ke Bukit Buluk Baldea menunggangi kuda dengan penuh kebencian. Setibanya di Bukit Buluk Baldea, Kareng Pado langsung menghadang mobil yang dikendarai Tuan Petoro. Bisa dipastikan bahwa amarah Tuan Petoro juga tentu tak dapat dibendung. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi. Kareng Pado akhirnya memuntahkan segala amarahnya dengan berujung pada badi yang menancap di dada aspiran kontrolur Belanda itu. Menyadari tuannya tidak berdaya lagi, salah satu tentara Belanda kemudian mengambil pistol dan juga menembakkan tepat di dada Kareng Pado. Peristiwa itu tepat terjadi di tempat ini dan inilah tugu peringatan tempat terjadinya pembunuhan dan pertarungan 1 lawan 1. Menurut sejarah, peristiwa ini mengakibatkan diadakannya pembersihan besar-besaran oleh tentara Belanda pada desa-desa di sekitar Buluk Baldea, Tombolok Pao sampai pada Sinjai Barat. Sungguh suatu sejarah yang tidak bisa kita kubur. Peristiwa 11 Desember 1946 mengajarkan kita bahwa pejuang-pejuang terdahulu rela mati muda dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kehidupan generasi mendatang yang lebih layak dan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.